Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu membahas sepak bola Indonesia. Nah, ini ada beberapa kabar. Jadi tidak hanya Sintayong yang ke Indonesia, ini ada apa? Nah, Endri Irawan dan juga Muhammad yang mendampingi. Mereka berdua ini adalah anggota Exco dari PSSI yang mendampingi Alexander Swiss untuk mewawancarai dua pelatih yang ada di Inggris dan juga dua-duanya itu ada di Inggris, satunya Inggris, satunya Belanda. Nah, terkait itu tentu saja ini menarik ya, bagaimana kita akan mengulas siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi pelatih timnas Indonesia yang punya cukup agenda padat, FIFA Series, FIFA ASEAN Series, kemudian juga ada dua turnamen nanti di FIFA Series dan FIFA ASEAN Cup. Nah, sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja dengan Anda melakukan like, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita. Nah, berikutnya juga jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada PSSI dan juga Erick Thohir. Nah, terkait dengan PSSI dan Erick Thohir, saya ini mendapatkan masukan dari Anda semuanya ya. Salah satu dari Anda mengatakan, "Bang, kok kritik PSSI dan Erick Thohir?" Iya, iyalah Bang, kalau kita nggak kritik maka PSSI ini akan selalu menggunakan autokritik dan mereka akan ya seperti mobil yang berjalan tanpa ada kendali. Nah, kritikan itu sebenarnya kita bukan untuk merendahkan seorang Erick Thohir ataupun PSSI, namun ini tujuannya untuk membangun sepak bola Indonesia. Kalau tidak ada kritikan maka ya autokontrol lah, jadi nggak bisa yang namanya sebuah institusi sebesar PSSI yang menangani sepak bola nasional tanpa kritik. Nah, itu ya jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi memang kita akan terus mengkritik, kalau berhasil kita akan dukung ya, apapun itu keberhasilannya yang positif. Jadi kita bukan cenderung pada nilai subjektivitas orang person to person, tapi nilai value-nya ataupun keputusan-keputusan yang akan diambil, yang telah diambil PSSI itu yang akan kita puji ataupun kita kritik. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan saya selalu menarasikan di awal itu memberikan kritikan kepada PSSI dan juga Erick Thohir. Nah, terkait untuk pemilihan pelatih, jadi ini menarik ya. Endri Irawan dan juga Muhammad mendampingi Alexander Swiss. Dua orang tadi yang saya sebutkan adalah anggota Exco, Komite Eksekutif PSSI, yang telah mewawancarai dua orang pelatih. Jadi kalau ada nama-nama yang muncul seperti siapa kemarin ini muncul di luar siapa ini, John Hetman dan juga Giovanni Van Bronckhorst, saya rasa itu hoax deh ya. Hatinga ya, ini dimunculkan oleh koran ataupun apa namanya media bola. Nah, ini kan juga ya nggak masalah sih, namanya media itu kan mewartakan gosip-gosip yang ada. Namun beberapa yang udah muncul memang namanya adalah John Hetman dan juga Giovanni Van Bronckhorst. Ini dua-duanya akan, salah satunya di antara mereka akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, berkaitan dengan Sintayong, kemarin kan beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu saya mengangkat ini setelah malamnya itu Sintayong datang ke Jakarta. Nah, saya juga tahunya dari salah satu dari Anda semuanya. Jadi gosipnya adalah kenapa pertanyaan itu ditanyakan kepada Sintayong saat datang ke Indonesia. Nah, jawabannya only holiday, hanya liburan dan bertemu dengan teman-temannya yang ada di Indonesia. Namun dari komentar yang ada, ternyata gosipnya itu Sintayong itu akan melatih Semen Padang. Jadi Andre Rosiadi, pemilik
dari Semen Padang ini memang memanggil Sintayong untuk menjadi pelatih. Apakah itu memang benar? Ya tentu saja kita akan tunggu di transfer window nanti. Nah, apakah memang pelatih itu diganti atau memang masih berjalan seperti sedia kala? Jadi rumor-rumor yang berkembang seputar timnas Indonesia, kemudian Exco yang akan memilih calon pelatih, kemudian Sintayong, ini cukup menarik ya. Dua kabar ini yang kita berikan kepada Anda karena memang Sintayong masih kuat namanya. Iya, saya aja ia masih nggak bisa melupakan apa yang udah dilakukan Sintayong bertahun-tahun di Indonesia, menangani beberapa level timnas ya, dari muda hingga senior. Memang luar biasa nih orang ya, membangun kedisiplinan bagi para pemain-pemain timnas. Kita bisa merasakan Asnawi yang sekarang udah abroad, kemudian Arhan Pratama. Ini kan pemain-pemain yang dididik langsung oleh seorang Sintayong dari usia muda. Nah, apakah memang keberlanjutan Sintayong itu akan berada di Indonesia untuk melatih salah satu klub yang ada di Indonesia, Semen Padang kah, atau ada klub yang lain? Namun itu belum bisa dipastikan. Dan pilihan dari Exco terkait dengan pelatih timnas Indonesia masih ditunggu. Kabarnya belum ada keputusan resmi ataupun hal-hal yang dilakukan PSSI dan Exco untuk mewawancarai langsung lewat Zoom. Nanti apakah itu hasil wawancara yang udah dibawa ya dari Inggris, apakah itu memang menjadi dasar untuk para Exco ataukah mereka nanti langsung mewawancarai lewat Zoom. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, itu kan tentu saja hal-hal demikian ini perlu menjadi sorotan publik. Jadi PSSI tidak bisa yang namanya autokritik ya, ataupun nggak bisa yang namanya tidak dikritik, harus dikritik. Ini simbol daripada memang ya keberhasilan PSSI menuju visinya dan misinya itu ke depan. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan terkait juga bagaimana Exco Sintayong dan juga calon pelatih timnas Indonesia. Kemarin itu saya membaca berita di bola, Heitinga. Waduh, Heitinga juga masuk. Saya rasa itu belum bisa dipercaya dan hoax ya. Heitinga masuk radar pelatih timnas Indonesia. Ya, boleh-boleh aja kalau media itu mewartakan ya, hal yang seperti itu karena memang ya namanya rumors. Namun saya ingin sampaikan kepada Anda bahwasanya dua nama yang paling terkuat untuk punya andil ataupun punya kesempatan untuk menjadi pelatih timnas itu hanya dua, John Herdman dari Inggris, kemudian Giovanni Van Bronckhorst yang saat ini melatih Liverpool, mendampingi pelatih Liverpool di sana. Dan ini tentu saja akan menjadi kabar yang baik jikalau nanti yang dipilih ada Arne Slot, yang dipilih itu adalah Giovanni Van Bronckhorst karena memang dia udah punya pengalaman, kurikulum vitae-nya bagus. Nah, kalau udah punya kurikulum vitae yang bagus ketimbang ya Patrick Kluivert Patrick Kluivert dan ya staff-staffnya kemarin. Jadi ya nggak salah, itu bagus sekali kalau memang nanti Giovanni Van Bronckhorst dipastikan bisa menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, mudah-mudahan Sintayong betah di Indonesia untuk melatih klub, salah satu klub, apakah itu Semen Padang ataukah klub yang lain. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa kita sampaikan ya. Kita akan selalu mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PSSI. Dan kita juga tidak akan melepaskan pujian jikalau apa yang dilakukan PSSI itu berhasil. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Anda dari Jakarta. Saya Jelo Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.